Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kemurahan Tuhan besar sehingga hari ini kita masih bisa menikmati hari yang baru, menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita di sepanjang hari ini, memimpin langkah kita sehingga kita terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak-Nya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini, hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari ini, menikmati juga renungan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang taat untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu, memperhatikan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman-Mu menerangi jalan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Matius pasal 6, ayatnya yang pertama. Matius 6 ayat 1 saya bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan ini dalam kitab Matius pasal 6 ini, satu pasal ini adalah pengajaran Yesus pada saat Yesus menyampaikan khotbahnya di bukit. Di sini Yesus mengajarkan tentang pentingnya buat anak Tuhan, buat pengikut Tuhan memiliki motivasi yang benar di balik tindakan saleh atau perbuatan baik yang mereka lakukan, yaitu untuk memuliakan Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Nah, di sini kita lihat Yesus menegur perilaku orang-orang pada zaman itu, pada zaman Yesus ada, di mana mereka sering melakukan perbuatan baik, sering melakukan pelayanan, seperti mereka memberi sedekah, mereka berdoa, mereka berpuasa, dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain atau dipuji oleh orang lain. Sementara tindakan tersebut mengurangi nilai yang sebenarnya. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah ketika mereka melakukan itu, mereka melakukannya benar-benar hanya untuk memuliakan Allah. Judul renungan kita pada hari ini adalah Centang Biru. Apa sih centang biru itu? Centang biru itu adalah, atau biasa disebut lencana terverifikasi, itu adalah lambang yang digunakan oleh situs web media sosial untuk menunjukkan secara visual bahwa suatu akun itu benar-benar milik orang yang hendak diwakilinya. Nah, biasanya centang biru ini kita temukan di beberapa platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, centang biru ini juga sering kita lihat pada akun media sosial tokoh-tokoh publik, selebriti, influencer, dan orang-orang terkenal lainnya. Apa sih fungsi centang biru itu? Nah, centang biru ini ada banyak fungsinya, tapi karena kita tidak membahas satu topik ini saja, saya akan membagikan beberapa. Itu yang pertama, untuk meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Ini yang saya pelajari. Di situ centang biru ini fungsinya adalah untuk membangun kepercayaan dari para pengikut, daripada followers seorang yang mempunyai akun ini. Dan di situ juga centang biru ini membedakan antara akun yang asli dan akun yang palsu. Lalu centang biru ini berfungsi juga untuk membuat akun ini, akun media sosial seseorang menjadi menonjol, terlihat berbeda daripada akun-akun yang lainnya. Nah, lalu apa hubungannya centang biru dan firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini? Nah, hari-hari ini kerap kali sosial media sering dipakai oleh orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan untuk menjadi sarana bagi mereka untuk flexing atau pamer pelayanan dan mencari validasi atau pengakuan daripada orang lain. Atau dalam kalimat sederhananya centang biru ini. Nah, sederhananya banyak orang yang melakukan kebaikan atau sesuatu yang sifatnya rohani, khususnya buat anak-anak Tuhan, buat orang-orang percaya, supaya mendapat centang biru atau mendapat pengakuan daripada orang lain. Ternyata dari sini kita melihat dari
ayat yang kita baca ternyata flexing atau pamer pelayanan itu sudah ada sejak zaman dahulu, di mana orang-orang salah paham akan kebenaran yang sesungguhnya tentang bagaimana mereka melakukan perbuatan baik, bagaimana mereka melakukan pelayanan kepada Tuhan. Ini tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Lalu apa yang firman Tuhan ajarkan? Apa yang firman Tuhan katakan tentang pelayanan atau perbuatan baik yang sesungguhnya? Yang Yesus ajarkan adalah melayani itu bukan supaya dilihat oleh orang lain, bukan supaya dipuji oleh orang lain, tetapi melayani ini biarlah dijadikan komitmen oleh orang-orang percaya kepada Tuhan, yang tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, di dalam Matius pasal 6 ini ada beberapa hal yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 3, contohnya dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Lalu di dalam Matius 6 ayat 6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lalu di dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Artinya segala sesuatu yang dilakukan sini dalam ketiga hal tadi, di mana mereka memberi sedekah, berdoa, berpuasa, Tuhan menginginkan supaya ketiga hal ini dilakukan tanpa ada yang mengetahui, tanpa kita anak-anak Tuhan mengharapkan pujian daripada orang lain, seperti itu. Di sini Tuhan Yesus mengklarifikasi atau meluruskan hal yang salah ini, bahwa Tuhan katakan tujuan melakukan kebenaran atau kebajikan atau pelayanan itu bukanlah untuk mendapatkan pengakuan atau upah dari orang lain, dari sesama manusia, melainkan untuk semata-mata hanya untuk menyenangkan Bapa yang di sorga. Itu yang Tuhan katakan dalam firman-Nya di ayat yang pertama tadi. Lalu sikap seperti apa yang seharusnya kita miliki dalam kita melayani sebagai anak Tuhan? Nah, di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Dalam kita melayani, melakukan perbuatan baik, dalam kita melakukan kebajikan, Tuhan mau kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga ketika kita tidak dipuji oleh orang lain, kita tidak mendapat pengakuan dari orang lain, kita tidak marah. Karena kita tahu untuk siapa kita melakukan hal tersebut. Ada juga beberapa ayat di dalam Kolose 3 ayat 17, 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Segala sesuatu kita lakukan dalam kasih. Kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Lalu apa dampaknya jika pelayanan yang kita lakukan atau kebajikan yang kita lakukan itu tujuannya hanya untuk mencari validasi atau mencari pengakuan dari orang lain? Firman Tuhan katakan tadi di ayat yang pertama bahwa kita tidak akan mendapat upah dari Bapa kita yang di sorga. Percuma kita sudah lelah-lelah melayani, kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi pada akhirnya kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kita tidak mendapatkan sesuatu daripada Bapa kita. Itu adalah hal yang sia-sia. Peringatan buat kita semua pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang melayani Tuhan. Jangan menjadi orang yang haus validasi dalam kita melayani, dalam kita melakukan kebaikan, dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Mari kita belajar untuk melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan, maka kita tahu bagaimana cara terbaik untuk kita melakukannya. Apa yang harus kita perbuat kita tahu. Karena benar-benar apa yang kita lakukan itu lahir dari hati yang tulus untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kita lihat di dalam Alkitab ada contoh-contoh orang-orang yang haus validasi, yang ingin diakui oleh orang lain. Nah, kita lihat Haman, dia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Raja Ahasiweros, namun dia tidak puas akan penghormatan itu, sehingga hal itu membuat dia merasa iri dan akhirnya dia ingin menghancurkan kehidupan orang lain. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan benar-benar memperhatikan, menyelidiki kehidupan kita, apakah selama ini yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan itu berkenan atau tidak kepada Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan, mintalah kekuatan dari Tuhan untuk melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan buat kita semua.
Kiranya Tuhan Yesus yang terus bekerja dalam hidup kita. Mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu yang datang dalam hidup kami pada hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang punya motivasi yang benar dalam kami melakukan kebaikan, dalam kami melayani Tuhan, dalam apapun yang kami lakukan. Sehingga semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan, pimpin kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus aku kuat.